Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 6 semester 6. Ya, di sini saya akan memaparkan materi dua poin. Yang pertama itu pendekatan analisis kebijakan, dan yang kedua itu metode analisis kebijakan. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu pendekatan metode analisis kebijakan. Sebagaimana kita ketahui, pendekatan analisis suatu kebijakan mengacu pada penelitian yang dilakukan sebenarnya dalam pengembangan kebijakan. Sering ditugaskan oleh seorang atasan dalam suatu perusahaan di mana kebijakan tersebut kebijakan tersebut harus dikembangkan. Dan yang kedua itu bagaimana sih tahapan analisis kebijakan ini. Yang pertama itu perumusan isu kebijakan, dan yang kedua itu perkiraan masa depan, dan yang ketiga itu analisis opsi kebijakan, dan yang keempat itu komunikasi opsi kebijakan, dan kelima itu alokasi kebijakan, dan yang keenam itu monitoring atau implementasi kebijakan, dan yang ketujuh itu evaluasi dampak kebijakan, dan yang terakhir itu analisis kelanjutan kebijakan itu sendiri. Dan kalau berbicara mengenai seorang analisis kebijakan harus memiliki kecakupan yaitu seperti yang pertama itu mampu cepat ambil fokus pada kriteria keputusannya yang paling sentral atau yang paling efektif. Dan yang kedua itu mempunyai kemampuan analisis multidisiplin, karena pada dasarnya kedisiplinan itu hal yang utama dalam melakukan proses pengambilan keputusan atau analisis suatu kebijakan yang ingin diambil. Dan yang ketiga itu mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil. Ya, dan beralih ke poin kedua yaitu metode analisis suatu kebijakan. Dalam suatu proses metode analisis suatu kebijakan, kebijakan ini mengembangkan 5 prosedur umum. Yang pertama itu perumusan masalah atau definisi, yang mana di sini menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan tersebut, suatu kebijakan. Dan yang kedua itu Peramalan atau prediksi. Peramalan atau prediksi ini yaitu menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Dan yang ketiga itu rekomendasi atau preskripsi, menyediakan informasi mengenai nilai atau masalah dalam suatu masalah. Dan yang keempat itu pemantauan atau deskripsi, itu menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang di masa lalu dari diterapkannya alternatif suatu kebijakan. Dan yang kelima itu mengevaluasi. Evaluasi di sini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan suatu masalah. Dan proses kegiatan analisis kegiatan adalah serangkaian aktivitas alternatif yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.
kebijakan di sini memiliki tiga unsur penting. Yang pertama itu kebijakan harus merupakan suatu keinginan dari unsur-unsur negara. Dan yang kedua yaitu kebijakan harus dilakukan secara sadar dengan maksud-maksud secara sadar dan maksud-maksud tertentu berupa keputusan dan tindakan dan mempunyai hubungan yang erat antara keinginan dan urusan negara, serta hubungan antar keputusan dan suatu tindakan yang ingin diambil. Ya, saya kira itu pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fi sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.